Niat mau menagih hutang, pria ini malah jatuh cinta kepada seorang wanita yang berutang di tempat pria ini bekerja. Zhang cukup galak menagih hutang klien-kliennya, namun ia memiliki hati yang lembut ketika tahu salah satu klien harus membayar uang rumah sakit anaknya. Sampai-sampai ia malah memberinya sedikit uang. Zhang juga dekat dengan beberapa kliennya, namun karena kebaikannya, bosnya malah tidak suka karena hal itu membuat kliennya jadi lambat melunasi hutang-hutang mereka. Saat itu, bos Zhang menyuruhnya menagih salah satu klien yang dirawat di rumah sakit. Namun ketika datang, Zhang bertemu dengan anaknya yang bernama Hao Ting. Hao Ting tampak bermalas-malasan menanggapi mereka, bahkan menantang dan akan melaporkan mereka ke pihak keamanan. Tapi ketika diancam ayahnya akan dibawa pergi, Hao Ting langsung menyetujui untuk menandatangani berkas utang ayahnya. Zhang yang saat itu sedang bersenang-senang dengan wanita langganannya tampak tidak konsentrasi karena terus memikirkan Hao Ting. Saat Hao Ting bekerja, seorang ibu ingin menjodohkan anaknya kepada Hao Ting. Namun Hao Ting menolak karena ia punya banyak utang. Diam-diam di luar, Zhang sedang memperhatikan Hao Ting bekerja. Kemanapun wanita ini pergi, ternyata Zhang mengikutinya. Ketika Hao Ting makan sendirian, Zhang datang untuk bergabung. Ia menawarkan pekerjaan sampingan kepada Hao Ting. Namun karena wanita ini keras kepala, ia tidak mau meladeni omongan Zhang. Bahkan keesokan harinya di tempat kerja, Zhang datang lagi mengajak Hao Ting menjual ginjal. Namun lagi-lagi wanita itu tidak mau meladeni pria aneh ini. Karena kesabarannya habis, Hao Ting melaporkan Zhang kepada manajernya. Namun ketika melihat manajer memegang Hao Ting, Zhang marah besar sampai masuk ke wilayah pekerja dan mengamuk kepada manajer tersebut. Saat dibawa ke kantor polisi, polisi tidak bisa menahan Zhang karena pria itu mengantri sesuai nomor. Ditambah lagi, Hao Ting juga memiliki utang kepada Zhang. Zhang memiliki keponakan yang sangat dekat dengannya. Ia memang tinggal di rumah abangnya yang memiliki usaha potong rambut, namun terus bangkrut karena abangnya suka berinvestasi yang salah. Sehingga keponakannya selalu meminta uang jajan kepada Zhang. Zhang juga memiliki ayah yang bekerja sebagai supir bus. Suatu saat ketika Hao Ting pergi meninggalkan Zhang, Zhang mendapatkan ide dari pensil warna milik keponakannya. Ia membuat kotak warna-warni dan menggambar wajah beserta syarat-syarat tertulis, yang kemudian ia berikan kepada Hao Ting keesokan harinya. Zhang ternyata mengajak Hao Ting untuk berkencan dengannya. Setiap hari yang dilewati, kotak-kotak ini akan diwarnai sehingga Hao Ting tidak perlu membayar utang-utangnya nanti. Tentu saja Hao Ting menolaknya sambil menyiram Zhang dengan jus jeruk karena merasa direndahkan. Tapi suatu hari ketika rumah sakit meminta Hao Ting membayar tagihan, ia mencari-cari cara untuk mendapatkan pinjaman. Karena tidak ada jalan lain, ia melihat kartu nama Zhang dan memutuskan untuk menemuinya di sebuah kafe. Hao Ting menandatangani kertas itu dan menerima ajakan Zhang untuk jalan bersamanya. Hari pertama mereka pergi ke sebuah kedai yang menjual daging kukus kesukaan Zhang, tapi Hao Ting masih enggan memakannya. Semakin lama kotak-kotak itu semakin terisi. Zhang bahkan selalu memberi minuman kepada Hao Ting, meski tidak pernah diminumnya. Zhang juga sampai mendandani rambutnya dengan bantuan abangnya demi menemui Hao Ting. Suatu hari ketika Hao Ting ke rumah sakit, ia melihat Zhang sedang memandikan ayahnya dengan telaten. Hal itu membuat hati Hao Ting luluh. Bahkan ketika mereka makan bersama, untuk pertama kalinya Hao Ting menyentuh makanannya, dan itu membuat Zhang sangat senang. Lalu ketika mereka minum jus bersama, Zhang melihat Hao Ting menggambar wajahnya sendiri di kertas itu. Tapi tentu saja ketika Zhao mendorong Hao Ting untuk mampir ke sebuah hotel, Hao Ting malah ketakutan. Hari-hari berwarna ini seketika berubah saat Zhang melihat toko klien langganannya dihancurkan oleh anak buahnya. Zhang marah sekali, namun hal itu membuat Hao Ting salah paham dan mengira Zhang lah yang sedang menghancurkan toko tersebut. Zhang memprotes hal itu kepada bosnya, namun sayangnya sang bos malah marah karena Zhang membiarkan Hao Ting tidak membayar hutangnya dan Zhang harus bertanggung jawab.